Halo para pecandu alur cerita film, balik lagi dengan gua Jack. Di video kali ini gua akan melanjutkan alur cerita film The Lost Choice 2015 sebelumnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke dalam pembahasannya. Ini dia The Lost Choice 2015 Part 2. Di sisi lain, ketua preman para rentenir itu menyadari ada seseorang mata-mata di kelompok mereka, sehingga si detektif Park sebelumnya selalu menagih uangnya kepadanya. 잘 들어. 어떤 쌍놈을 새끼인지 꼭 찾는다. 위에서 결제가 났어. Sekarang berpindah ke Wogia yang mendapatkan kabar bahwa ia telah disetujui menjadi karyawan tetap. Di satu sisi dia memang senang, namun di sisi lain ia juga membenci hal itu karena ia yang harus membalas budi ke si manajer ini. 반장님, 저 술 한 잔 사주실래요? Pada keesokan harinya, ternyata kematian si Debang sudah masuk ke berita nasional. Diberitakan juga bahwa pistol serta peluru ekstra milik si Debang dibawa kabur oleh pelaku. Yang lain dan tidak bukan, itu adalah Jian. 자신의 총으로 밝혀진 가운데 충격을 더하고 있습니다. 소식입니다. Di lain sisi, si detektif Kang sangat khawatir melihat kondisi adiknya yang tak kunjung membaik dan saat ini ia mengurung diri di dalam toilet. Walau tidak tega, si detektif Kang harus bersikap tegas karena kali ini ia akan mengabaikan adiknya dan memaksanya agar ia bisa keluar dari trauma dan toilet itu tanpa bantuan siapapun. 아니요. 도와주지 마세요. 강자련, 네 발로 나와. 나오세요, 다들. Setelah itu, detektif Kang pun menelpon Jian dan dia menceritakan keluh kesahnya selama 10 tahun ia merawat adiknya, yang mana secara medis sebenarnya adiknya baik-baik saja dan semua ini hanya karena psikologisnya sendiri. Dan ternyata adiknya membencinya juga, namun ia penasaran dan tidak tahu mengapa adiknya sangat membencinya. 다 터놓고 말할 기회가 있겠죠. 내 동생이 왜 아픈지, 왜 나를 싫어하는지. 지은 씨, 지은 씨라도 나 믿고 마음의 문 좀 열어줄래요? Sejak saat itu, tampaknya Jian mau kooperatif dan membantu polisi memberikan ciri-ciri pelaku. Dan saat ini ia berada di kantor polisi dan berpura-pura menanyakan keberadaan si Debang, seakan-akan ia tidak tahu apa-apa. 네, 왜 안 보이시죠? 그 일이 좀 생겨서. 나가신 일은 어떻게 됐어요? Ternyata dari penyelidikan mereka banyak orang yang sangat membenci detektif Park. Dan saat ini mereka telah menemukan dan membawa kaki tangan Sang Bum Mah, yaitu seorang pelaku yang sebagai tersangka pembunuhan si Debang. Yang mana di antara para preman itu ada salah satu mata-mata detektif Park. Dia memiliki tato berbentuk hati di tangannya. 그리고 그 새끼 내일 출장 내보내줘야 돼. Yang mengejutkannya adalah kedua pelaku pemerkosaan Jian berada di sana juga dan salah satu dari mereka memiliki tato berbentuk hati di tangan kanannya. Sehingga semua ini menjadi sangat kebetulan karena pada saat itu juga Jian berada di sana juga. Namun yang dilakukan Jian adalah Jian sangat ketakutan. Entah apa yang dipikirkan Jian sehingga ia tidak melaporkan pria itu dan lebih memilih untuk pergi dari sana. Sementara ternyata pria ini diam-diam menyelidiki latar belakang Jian dan dia mendapatkan informasi tentang latar belakang Jian sebagai mantan tim penembak nasional junior 10 tahun lalu. 저 상비군이었어요, 사고 당시. 어디 갔어? 피곤하다고 갔어요. Keesokan harinya ternyata hanya mereka berdua yang dilepaskan dari sana, yang membuat si Pilang heran mengapa mereka dilepaskan. Dan di sisi lain Jian tampaknya sedang memantau mereka. Walau masih sangat trauma dan ketakutan, Jian memberanikan diri untuk membuntuti pria itu sampai ia mengetahui di mana mereka tinggal. 왜 그래?
Entah apa yang direncanakan Jian, sampai-sampai ia pun tidak datang lagi ke kantor polisi dan tidak menjawab panggilan dari detektif Kang. 근데 연락이 안 되네. Pada saat ini kepala polisi terlihat sangat-sangat marah karena belum selesai dengan kasus si Debang, sekarang ditambah lagi penemuan tubuh yang telah dipotong-potong. 26일 오후 12시 15분경 이기 출구 새끼. Setelah itu semua, para preman yang pernah bermasalah dan punya sangkut paut dengan si Debang diinterogasi semuanya. Namun tidak ada satupun dari mereka yang mengaku, sehingga membuat para polisi menjadi kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi dan siapa pelaku dari pembunuhan itu. Karena mereka mengira kejadian ini terjadi atas dasar unsur balas dendam. 나 도와줄래? 엄마하고 아빠하고. Saat ini terlihat wanita gemuk ini sedang berteleponan dengan gaya bicara ciri khasnya yang sangat angkuh layaknya seorang senior pada umumnya. Dan di toilet itu juga ternyata ada Jian. Dan ketika ia yang angkuh dan meremehkan Jian yang sedang lewat di sana, maka yang dilakukan Jian adalah semua rasa bencinya pada tempat kerjanya telah disalurkannya karena ia yang tidak tahan lagi dan memutuskan untuk resign. 아니 왜? 개 같은 년이 내 말고 씨발 다른 새끼 뻥을. Pada saat Jian pulang, ia kebetulan berpapasan dengan Chang Bai yang tampaknya sedang kesal. Karena mereka yang saling bersenggolan, Chang Bai pun mengancamnya akan memukul Jian lagi. Namun kali ini, Jian lebih berani dan menantang si Chang Bai. Namun ia tidak berani memukulnya. Ternyata Wong Jia telah tak sadarkan diri karena habis dipukuli si Chang Bai dengan sangat keji. Yang menyedihkannya lagi, pada saat ini Jian ingin menelpon ambulan. Namun karena ia yang gagap dan ditambah lagi saat ini ia yang sedang panik, ia pun tidak bisa berbicara dengan sangat jelas. Pihak ambulan pun tidak mengerti apa maksud dari Jian. Dan dari sini ia terpaksa menggendong Wong Jia sendirian dan membawanya ke rumah sakit. Dari semua kejadian ini, Jian membulatkan tekadnya untuk membalaskan dendamnya pada orang-orang yang pernah menyakitinya dan Wong Jia. Sehingga yang ia lakukan adalah 너까지 진짜 왜 그러냐? 씨발니까 왜 그러냐 진짜! 개 같은 놈 오늘 재산. akhirnya satu sampah pun bisa Jian musnahkan dari muka bumi ini. Dan kejadian kematian Chang Bai pun langsung mendapatkan perhatian dari para polisi. 피해자 뭐 하는 사람이야? 어떻게 건달이에요? 그냥 달간달. 그 동현이가 먹여 살리면 Dan kebetulannya detektif Kang juga yang menangani kasus ini, sehingga ia pun langsung menanyai Wogia di rumah sakit. Setelah Wogia menceritakan kronologi ia yang dipukuli dan pingsan, ia pun dipukuli karena Chang Bai yang marah karena ia yang tidur dengan si manajer demi naik jabatan. Dan dari situ detektif Kang pun bertanya di mana ia bekerja. 원경 씨 직장이 어디예요? 유림섬유야. Maka dari itu, si detektif Kang pun tahu bahwa Wogia satu tempat kerja dengan Jian, satu kebetulan yang sangat langka. Dan dengan demikian langsung bertanya kepada Wogia apakah ia kenal dengan Jian. 차지은 씨요. 지은 일 어떻게 아세요? Mengetahui itu, rekan detektif Kang pun langsung menceritakan latar belakang Jian dan semua kecurigaannya terhadap Jian. Namun detektif Kang tetap memilih positive thinking sebelum ia menemukan bukti yang benar-benar valid. 강 형사님, 이 기분 버릴 수가 없어요. 아니야. 절대 아니야. 너 서해 들어가서 괜한 허튼 소리 하지 마. 강 형사님, 우편으로 왔어요. 고마워. 강 형사님, 대단한 건 아니지만 용기 내시라고도 전해주시고요. 네. 마산범이 그 새끼 소재 파악됐다. 안산이야. 안산 원곡동.
Selagi detektif Kang dan timnya pun menyergap si Sang Bum, di sisi lain si Jian mendatangi rumah si psikopat. Yang awalnya Jian hanya memencet bel dan ia pun ragu. Namun setelah si psikopat keluar dengan memaki-makinya, membuat Jian membulatkan niatnya. Sehingga yang dilakukan Jian adalah 뭐 이런 미친년이 다 있어. 살려주세요. 잠시만 뭘? 한 번만 봐달라고. aduh, miris banget. Bahkan wajah Jian yang ia buat telah menderita sama sekali ia tidak ingat. Yang mungkin saja kalau ia ingat wajah Jian, Jian bisa memberikannya kesempatan. Namun benar-benar si psikopat yang sangat menyedihkan. Agus sedih banget. Gue terngiang banget dengan suara itu guys. Goblok. 박스 하나 더 갖고 와. Seperti sebelum-sebelumnya, kematian si psikopat ini pun langsung diketahui polisi. Dan si polisi ini pun langsung mengkonfirmasi senjata yang digunakan pelaku adalah milik detektif Park. Dan dari bekas luka dan tembakan yang begitu akurat, ia pun menyimpulkan bahwa pelaku adalah orang yang sama dengan kasus sebelumnya. Namun entah mengapa sepertinya alam semesta berpihak kepada Jian. Dari kasus ini detektif Kang yang tahu bahwa si psikopat tidak ada hubungannya dengan Jian. Maka dari itu ia yakin bahwa pelaku sesungguhnya adalah Sang Bumah. Karena menurutnya ini adalah bentuk balas dendam seorang Sang Bumah pada pengkhianat yang selama ini ia cari-cari. 최지은, 김상현. 이 둘은 무슨 연결이냐고? 아, 미치겠네. 진짜 억울하다니까요. 마상범이 아니면 누구냐고. 네, 강장현입니다. Tidak lama dari itu, detektif Kang mendapatkan hasil tes DNA dari rambut sebelumnya dan pemiliknya memiliki nama yang sama persis dengan si psikopat. Hal itu pun membuat detektif Kang sadar dan sangat terkejut. Namun ia tidak memberitahu siapapun dan memilih untuk menghubungi Jian untuk bertemu dan berbicara secara 지금 langsung. 저 좀 볼 수 있어요? 제가 집으로 갈게요. 87987. 그 건축 1년 번호가 뭐죠? G87987-2호네요. Detektif Kang pun semakin diyakinkan setelah ia membaca diari milik Jian yang berisi tentang penderitaannya serta kronologi tentang ia yang diperkaos para psikopat itu. Namun tidak lama kemudian yang terjadi adalah 내게는 너무 가혹했다. 같은 날 다시 찾아온 그 짐승도. detektif Kang pun diikat oleh Jian. Namun dia berusaha menyadarkan Jian. Akan tetapi sudah kepalang tanggung, Jian dengan berat hati akan mengeksekusi detektif Kang yang telah mengetahui semuanya. 여기서 안 했어요. 내가 도와줄게요. 어떻게 못 도와주는데? 후회할 선택하지 마요. 선택인데. Ternyata adik detektif Kang juga adalah korban pemerkosaan saat ia di bangku SMA, yang mana pada saat itu terjadi ia terlambat menjemput adiknya sehingga hal itu pun terjadi dan membuat adiknya tidak bisa berbicara lagi sampai sekarang. Dan mirisnya pelaku hanya dijatuhi hukuman 6 tahun penjara dan kini ia bebas dan bahagia. Hal itu pun membuat detektif Kang menderita dan hampir setiap hari ia ingin membunuh pelaku itu. Akan tetapi ia juga sadar bahwa hal itu bukanlah sebuah kebenaran untuk membalaskan dendamnya. Maka dari itu, ia meminta Jian juga berhenti pada saat ini juga. 미안해요. 발소리! 괜찮으세요? Untungnya detektif Kang tidak jadi Jian habisi dan detektif Kang meminta agar melacak langsung handphone Jian, yang mana pada saat ini Jian sedang mengajak si manajer untuk melakukan sesuatu yang kita tahu ini adalah jebakan Jian untuk menghabisi si tua bangka genit itu. Namun ternyata Jian mengatur lokasi temunya yaitu di tempat si psikopat pirang ini bekerja, dan menyedihkannya juga ia sama sekali tidak ingat dengan wajah Jian, sehingga yang terjadi adalah 별 같은 게
왔어, 지현씨? 아, 이거 피피로 회복자야. 우리 원경이도 내 원경이도 챙겨준다고 약속했는데. 우리 춤 줄까? 어? 춤. Bagaikan sekali melempar jala, Jian mendapatkan 2 ikan sekaligus. Sehingga pada akhirnya pria ini bisa mengingat siapa Jian sebenarnya. Namun dari luar sana terlihat para detektif sudah berada di sana siap menyergap Jian. Sampai pada saat mereka menemukan Jian yang hendak mengeksekusi pria psikopat ini. Namun detektif Kang sadar bahwa Jian harus diperlakukan dengan baik. Sehingga ia melakukan pendekatan dari hati ke hati dan meyakinkan rekan-rekannya untuk mempercayainya. 저 내려. 김영사. 이미 전 그날 죽은 거예요. 이 벌레들한테 당한 날. 여기서 그만둬야 돼요. Mereka pun berbicara dari mata ke mata, yang membuat pembicaraan ini semakin intim saat detektif Kang membujuknya agar menyudahi semua ini. Akan tetapi Jian awalnya memilih untuk bundir. Namun detektif Kang tidak menyerah dan terus membujuk Jian, layaknya seperti memberi harapan dan kasih sayang dari seorang ibu kepada Jian, sehingga membuat Jian akhirnya luluh. 지은 씨, 살아야지. 살아서 세상에 얘기해야지. 얼마나 답답하고 억울했는지. 얼마나 그냥 평범하게 살고 싶었는지. 얼마나 이제껏 아팠는지. 지은 씨, 그러지 마. 여기서 살아나가서 좀 줘요. Layaknya punya sifat seorang psikopat yang suka playing victim, setelah menembak Jian dengan senyuman khasnya, ia pun langsung merengek seakan-akan seperti menjadi seorang korban. Melihat semua ini membuat detektif Kang sedih dan geram, sehingga yang dilakukan detektif Kang kepadanya adalah 원경아, 너 네일아트 배워서 네일샵 내고 싶다고 했었잖아. 네가 부담 안 갖고 받아줬으면 좋겠어. 그러니까 더 이상 나한테 미안해하지 마. 세상이 우리한테 미안해야지. Dari kejadian ini ternyata Jian belum meninggal, begitu juga dengan pria psikopat itu. Namun Jian telah mengalami mati otak akibat tembakan di kepalanya. Dari kejadian ini membuat para polisi berusaha merekayasa kejadian agar detektif Kang tidak terjerat hukum dengan kronologi bahwa ia dan psikopat itu berbarengan menembak saat si psikopat itu hendak menembak Jian. Ini pun dilakukan polisi karena tampaknya mereka juga sangat geram terhadap si psikopat itu. 결과는 언제 나오는데? Saat di luar, detektif Kang pun mendengar percakapan suster yang menangani Jian dan si psikopat itu, di mana mereka membicarakan tentang jantung Jian yang akan didonorkan minggu depan, karena ia yang telah mengalami mati otak dan tidak mungkin sadarkan diri lagi. Dan mirisnya, salah satu daftar penerima donor itu adalah pria psikopat itu, yang kebetulan juga golongan darah mereka sama. Maka dari itu, sudah pasti jantung Jian akan didonorkan padanya. 진짜? Mendengar semua itu, maka yang dilakukan detektif Kang adalah
Maka scene kali ini akan berpindah ke scene awal cerita di mana detektif Kang diinterogasi. Namun dia yakin bahwa yang dia lakukan adalah kebenaran dan seperti apa yang diinginkan oleh Jian. Lalu mengapa nyawa Jian yang diakhiri? Menurut gua karena saat itu Jian bisa dibilang sudah meninggal. Dan detektif Kang yakin bahwa Jian ingin mengakhiri penderitaannya juga. Dan untuk si psikopat itu, ia juga bisa mendapatkan hukuman di dunia serta dengan rasa sakit karena jantungnya yang bermasalah. Sehingga setidaknya sebelum ia ke neraka, ia akan mendapatkan penderitaan di dunia yang sesungguhnya. Oke guys, sekian video kali ini. Alur cerita yang cukup simpel sebenarnya, namun dikemas dengan alur yang cukup menggemaskan dan menegangkan. Menurut kalian, apakah yang dilakukan Jian ada benarnya? Walau tidak bisa kita katakan 100% benar, jadi bolehlah kasih pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sekian video kali ini. Gua Jack pamit undur diri. Sekali lagi, gua ucapkan thank you and see you.